Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes, maka kita mendapatkan kesan beberapa paradoks. Kemuliaan penginjil Yohanes menyandingkannya dengan kematian. Kalau penyaliban disandingkan dengan ditinggikan. Direndahkan juga disandingkan dengan ditinggikan. Gelap bersanding dengan terang. Nah, konsentrasi kita hari ini ada pada perikop di ayat 20 sampai 33. Yang dilingkupi dengan dua perikop kontras juga. Satu di kiri, satu di kanan. Perikop sebelumnya adalah Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan kita rayakan pekan depan. Semua orang mengeluh-elukan Yesus. Dan seluruh dunia datang mengikut dia. Itu menarik saudara ceritanya. Dan dalam Yohanes ini kita jumpai seperti itu. Namun perikop setelahnya adalah tentang mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi sebelumnya mereka mengeluh-elukan bahkan dengan sangat kontras digambarkan seluruh dunia datang mengikuti dia. Ya saudara nggak usah bayangkan orang seluruh dunianya kita, tapi dunianya penginjil Yohanes pada zaman itu. Namun berikutnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi pasang surut. Lalu perikop setelah ini ditutup dengan mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kalau kita terusin membaca bagian kita tadi. Jadi orang mereka memilih kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Siapa mereka itu? Saya telusuri kata mereka. Saudara-saudara bisa baca juga kata mereka di sini. Dari ketiga perikop ini terindikasi bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Bukan orang-orang yang jauh. Bukan orang-orang lain. Bukan orang-orang di luar Yesus. Tapi orang-orang yang selalu ada bersama dengan Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Yesus. Lingkaran dalam Yesus. Dan subjek mereka tidak terbatas, tidak eksklusif pada ke-12 rasul. Yaitu lingkaran terdalam. Tetapi komunitas lebih luas yang selalu mendengarkan Yesus. Yang rajin mendengarkan pengajaran Yesus. Kalau kita lihat secara historis, Injil Yohanes ini ditulis pada akhir abad pertama, sekitar tahun 95. Kekristenan pada waktu itu sudah generasi kedua atau bahkan generasi ketiga. Jadi sudah tersebar luas, bukan hanya sekitar Palestina, Mediterania, Laut Tengah, tapi juga masuk ke sebagian Eropa. Misalnya Yunani gitu ya. Dan komunitas kekristenan tahun itu, akhir abad pertama itu sudah terdiri dari beragam manusia. Bukan hanya satu golongan. Bukan hanya orang Yahudi, tapi banyak orang non-Yahudi. Non-Yahudi itu macam-macam, Romawi, Yunani, macam-macam. Agama juga macam-macam. Kekristenan kan belum disebut agama pada waktu itu dalam konteks seperti konteks sekarang. Tapi ya orang apapun, penyembah berhala, penyembah dewa ini, dewa itu, ya ikut dalam komunitas kekristenan awal. Yang ditambah dengan pengajaran Yesus. Lalu pada sisi lain ke-12 rasul juga sudah banyak yang meninggal. Tahun 95 itu
Sudah banyak rasul yang meninggal, beberapa sudah hilang jejaknya entah kemana. Karena mereka kocar-kacir setelah tahun 30 itu Yesus wafat, disalib. Jadi udah gak ada jejaknya. Makanya kalau orang bilang, siapa yang menulis Injil Yohanes ini? Belum tentu murid Yohanes, belum tentu murid Yesus. Yohanes murid Yesus. Katakanlah Yohanes murid Yesus itu termuda pada waktu itu. Ya semuda-mudanya kalau tahun 90-an dia udah tua sekali. Udah susah nulis. Orang muda aja nulis susah pada zaman itu. Apalagi seumuran itu. Jadi bisa Yohanes yang lain. Ya. Ada banyak Yohanes. Atau murid Yohanes. Bisa menamakan dirinya Yohanes juga. Jadi orang-orang bukan ke-12 rasul. Mereka itu adalah menunjuk orang-orang Kristen perdana yang sudah banyak, beragam, dan terserak ke banyak wilayah. Sekarang mungkin jangkauannya belasan atau bahkan puluhan negara. Dan komunitas inilah yang disebut dengan komunitas gereja awal. Jadi saudara-saudara, tidak lain, tidak bukan, tidak lebih, tidak kurang. Yang dimaksud dengan mereka itu adalah ya kita-kita ini. Yaitu orang-orang yang selalu mendengarkan Yesus. Orang-orang yang tahu tentang Yesus. Orang-orang yang memahami tentang Yesus. Memahami Yesus. Orang-orang yang taat, saleh kepada Yesus. Orang-orang yang mau melayani Yesus. Jadi penginjil Yohanes nampaknya mengemukakan bahwa komunitas Yesus itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka selalu ada dekat dengan Yesus. Rindu mendengarkan Yesus. Rindu mendengarkan ajaran Yesus. Mengerti ajaran Yesus. Dan saya yakin itu adalah ciri dari kita semua. Kalau enggak kita ya saudara-saudara aja lah. Setidaknya begitu. Saya enggak ikut enggak apa-apa. Saudara-saudara adalah orang-orang yang rindu dekat dengan Yesus. Betul enggak? Betul lah, masa enggak? Orang-orang yang saleh, beriman, giat di gereja maupun di masyarakat, dalam kehidupan sosial, di kantor, di rumah. Namun, saudara-saudara, ini menariknya. Tekanan-tekanan, baik tekanan ekstern maupun berbagai alasan intern. Tekanan ekstern itu bisa 1, 2, tapi alasan intern itu bisa sangat banyak. Berpotensi menyebabkan mereka atau kita tidak terus berjalan bersama dengan Yesus. Padahal Yesus mengatakan, siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Artinya bukan hanya melayani, bukan hanya saleh, bukan hanya ingin dekat dengan Yesus, bukan hanya merindukan Yesus setiap saat, tapi juga mengikut Yesus. Jadi firman Tuhan hari ini saudara-saudara kekasih Tuhan bagi kita adalah aktivis gereja, aktivis di gereja dan masyarakat. Para pelayan Tuhan. Tidak otomatis adalah pengikut Yesus. Makanya ketika mereka datang, ya perikop kita dibuka dengan begitu. Orang-orang datang, kami ingin melihat Yesus. Kamu sudah melihat Yesus.
tapi kamu tidak mengikut Yesus. Kamu sudah saleh, tapi kamu tidak mengikut Yesus. Kamu sudah melayani, tetapi kamu tidak mengikut Yesus. Berhenti pada pelayanan. Lihat saja saudara-saudara. Gereja tidak pernah kekurangan orang-orang yang terus melayani Tuhan. Tetapi sangat kekurangan pengikut Tuhan. Banyak warga gereja, ya kita-kita ini, menjadi pelayan Tuhan yang aktif di gereja dan di masyarakat. Bahkan beberapa menjadi pelayan Tuhan militan. Wah, sangat luar biasa. Berkorban, menyumbang tenaga, uang, semuanya lah. Kalau waktu sudah pasti. Tetapi tidak selalu berada di mana Tuhan berada. Alasannya yaitu faktor-faktor ekstern. Faktor ekstern itu apa sih? Ya hujan gitu ya. Hujan dikit, telat, misalnya gitu ya. Lalu dijadikan alasan hujan sih, macet sih. Intern, lebih banyak lagi. Macam-macam. Sudah nggak punya tenaga, sudah nggak punya waktu. Intern. Lebih parah lagi udah tua katanya. Aduh, kacau. Banyak orang yang menjadikan tua itu sebagai kutukan. Jadi kalau udah salah dikit maklumlah orang tua katanya. Padahal salah dikit tuh semua orang ngalamin kok ya, bukan tua aja. Dan faktor-faktor ini menyebabkan kita meninggalkan sikap saleh, beriman, giat, dan rajin. Cukuplah saya melayani, saya tampil. Melayani itu paling enak kok saudara-saudara. Senang, happy. Tetapi coba sebagai pelayan yang di mana Tuhan berada, kita ada. Itu susah. Kita harus banyak belajar. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pengorbanan, yang dimaksud dengan sakit hati. Melayani tapi nggak mau sakit hati. Melayani tapi nggak mau terluka. Melayani tetapi nggak mau sulit-sulit, yang gampang aja. Melayani tetapi tidak mau mengembangkan diri dan mengembangkan jemaat. Mencerdaskan jemaat. Nanti jemaat marah. Kalau jemaat marah, wah kacau gereja. Jemaatnya juga gitu kan. Yang penting sudah datang ke gereja. Sudah tahu Tuhan, sudah saleh. Tetapi yang Tuhan minta bukan cuma saleh, bukan cuma tahu aku, tetapi di mana pelayan, di mana aku berada, disitulah pelayanku harusnya berada. Kita sering memakai banyak alasan. Tentu Allah murka. Murka loh saudara-saudara kalau melayani nggak menyiapkan diri gitu ya. Melayani seadanya. Tuhan murka. Karena pelayannya tidak berada bersama dia. Dan kita masih berpegang pada jargon melayani kok susah. Melayani kok ribut.
Saudara-saudara, kalau nggak mau ribut, nggak mau susah, namanya jalan-jalan. Coba jalan-jalan. Telat aja masih ketawa kok. Ketinggalan kereta aja masih ketawa kok. Itu kan jalan-jalan. Nyasar jadi seru malah. Itu jalan-jalan, nggak ada susahnya memang. Kalau pelayanan ya mesti ada bagian-bagian itunya. Seperti makanan gitu ya. Ada bagian pahitnya, pedesnya, asinnya, ada bagian-bagian yang kita nggak enak, itu baru enak makanan itu. Seperti saya ketemu tukang jeruk. Saya tanya, Pak, jeruknya nih manis juga? Manis jeruknya. Jujur nih tukang jeruk. Saya coba di rumah, oh bener manis. Lain kali saya tanya lagi, Pak, jeruknya manis gak? Jeruk kalau manis doang nggak enak, dia bilang. Mesti ada asam-asamnya. Coba di rumah bener, emang jeruknya beda sama yang kemarin. Dia gak cuma manis, asam juga. Jujur lah pokoknya dia ngomong. Suatu saat saya tanya, Pak, jeruknya jeruk Medan? Bener, jeruk Medan katanya. Cobain, makan, oh enak, bener jeruk Medan. Besoknya saya tanya lagi, Pak, jeruknya jeruk Medan? Jeruk gak ada yang dari Medan, semua dari Jawa, dia bilang gitu. Aduh, kacau lah. Kira-kira begitu deh ya. Nano-nano itu tuh enak. Pelayanan juga begitu. Ada jatuh bangunnya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa melayani adalah langkah awal mengikut Yesus. Melayani itu baru pintu masuk mengikut Yesus. Ya itu tidak enak. Sebab ujung-ujungnya, nah itu. Ikut Yesus yang wafat. Yang bagi pandangan dunia gagal. Tidak berhasil. Oleh sebab itu banyak orang Kristen melayani di gereja, di masyarakat, tetapi tidak mau mengikut Yesus. Kita stop di dalam pelayanan. Stop aja, yang penting melayani terus sebagai tujuan. Padahal pelayanan, melayani itu bukan tujuan. Tujuannya masih di ujung sana. Di mana pelayanku berada, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Itu tujuannya. Jadi pelayanan bukan karena nggak mau susah. Akibatnya kita cuma mau senang-senang sebagai tujuan akhir. Dan ini yang disejajarkan kalau kita membaca Yeremia. Mereka melepaskan ikatan perjanjian dengan Allah. Janjinya ikut terus kok, setia kepada Yahweh, kepada Tuhan. Tapi di dalam perjalanan kok lebih asik kalau bukan Tuhan doang ya. Kalau ngikut Tuhan tuh gak enak, rewel, resek. Yahweh itu resek bagi orang Israel. Ikut campur. Tapi Allah-Allah orang Kanaan itu bagus. Allah-Allah Kanaan itu tutup mulut kalau kita berikan persembahan. Allah-Allah orang Kanaan itu diem, cep, nggak resek. Kalau saya beri puji-pujian, harusnya Yahweh begitu. Harusnya gereja begitu. Cep. Nggak resek. Ketika kita beri puji-pujian, beri persembahan, kita tunjuk hidung datang ke gereja, kita layani. Makanya semua fasilitas saya dipenuhi dong. Ini saudara-saudara, masalah kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi mengikut Tuhan adalah sebagaimana Yesus ungkapkan, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Apabila aku mati, aku menarik semua orang kepadaku. Artinya apa? Lewati dulu jalan kematian. Kita maunya langsung menarik semua orang, maunya hasilnya.
lupa lewat jalannya, kita abaikan. Padahal melewati jalan itu adalah jalan menghayati diri dekat dengan Tuhan. Makanya ada puasa, saudara-saudara. Puasa itu apa sih? Puasa itu upo dan wase. Ini bahasa Sanskerta. Upo itu dekat. Wase itu Sang Yang Widiwasa. Dekat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang melatih diri untuk dekat dengan Tuhan. Pokoknya puasa nggak enak. Maka pelayan yang menjadi pengikut Tuhan perlu taat. Penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa ketaatan meneladani Yesus selama hidup, mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata. Seorang pelayan taat berada bersama Tuhan terlihat dari kebertahanannya di dalam kritik, celaan, tuntutan ini itu, susah payah melayani hingga akhir demi pertumbuhan jemaat Tuhan. Kedewasaan, kecerdasan jemaat Tuhan. Atau penginjil Yohanes menggambarkan paradoksnya. Kemuliaan itu adalah kehinaan. Taat berjalan bersama Yesus adalah tetap bersama Tuhan tanpa mengejar-ngejar kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin.